Assalamualaikum. Oke, sabahul khair. Oke, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Baik anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini yang luar biasa, oke, kita bisa bermuajahah lagi, kita berjumpa kembali dalam pertemuan materi pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar tentang materi larangan pergaulan bebas dan zina. Oke, bismillah, alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini izinkan ibu mengabsen terlebih dahulu. Oke, siapa di antara kalian yang tidak masuk hari ini? Oke, Andri ya, Andri yang gak masuk, Andri? Oh iya, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba dipimpin sama KM. Siapa KM di sini? Mia, coba Mia pimpin doa dulu sebelum belajar. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Baca doa dalam hati, mulai doa selesai. Oke, silakan bisa dilihat ya di layar yang sudah disiapkan. Nah, sebelum memasuki pada materi berikutnya, di sini ada asesmen awal. Ibu akan menanyakan kepada kalian anak-anakku ya. Nah, seberapa sering Anda membaca Al-Quran di rumah? Amin. Sering. Jarang? Atau tidak pernah? Bahkan hanya 1 kali dalam seminggu. Mudah-mudahan ya kita selalu diberikan hidayah agar mau membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian yang kedua, apakah Anda pernah belajar sebelumnya nih ya, besok mau membahas tentang materi ini. Nah, di rumah scroll TikTok dulu nih, materinya tentang larangan mendekati pergaulan bebas dan zina. Tidak pernah Ibu, karena nggak tahu. Oke, gaya belajar yang ingin Ibu tanyakan, seperti apa sih gaya belajar yang yang menurut kalian mudah dipahami? Misal diskusi ya, presentasi, atau bahkan langsung praktek. Itu. Oke, baik anak-anakku. Sebelum memasuki kepada materi yang akan disampaikan, di sini Ibu akan menyampaikan ada 4 tujuan pembelajaran, ya. Yang pertama, kalian peserta didik mampu menganalisa ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Ya, yang kedua, dapat membaca dengan tartil, menghafal dengan fasih, dan lancar ayat Al-Quran serta hadis tentang larangan mendekati pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga, dapat menyajikan larangan pergaulan bebas dan zina, meyakini bahwa sikap menghindari pergaulan bebas dan zina adalah perintah agama. Baik, dilihat lagi, ada gambar, ada 4 gambar di sini ya. Kalian lebih suka gambar yang mana? 1.1, 1.2, 3, 1.4? 1.3, yang ini. Oke, terima kasih. Silahkan dilihat dulu. Mengapa agama Islam melarang umatnya untuk mengkonsumsi minuman keras? Ya. Nah, kemudian dan apa dampak negatif yang akan ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman tersebut? Ya, kalau dilihat dari segi agama, kesehatan ataupun sosial. Kemudian setelah melihat gambar yang berikutnya, mengapa alasan agama melarang keras perbuatan zina dan apa dampak negatifnya ya terhadap individu, keluarga dan masyarakat menurut ajaran agama? Baik, kita akan memasuki materinya, yaitu tentang definisi pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas itu adalah interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan yang tidak sesuai dengan norma agama budaya, seperti pacaran. Ya, tidak boleh pacaran ya. Tidak boleh pacaran, berdua-duaan atau mojok. Nah, di tempat yang sepi, sehingga melakukan aktivitas yang mengarah kepada zina. Kemudian pengertian zina.
Zina di sini adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pasangan suami istri. Ya, yang bukan pasangan suami istri yang sah menurut syariat Islam. Zina termasuk salah satu dosa besar yang sangat dikecam dalam Al-Quran dan hadis. Next, telaah Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Oke, ada yang mau membaca? Mia, coba dibacakan. Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sya'a sabila. Oke, terima kasih. Nah, barusan sudah dibacakan ya ayat Quran. Dilihat ya, ada pembahasan ilmu tajwid Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Barusan yang sudah Teteh Mia bacakan. Kenapa ini disebut mad tabi'i? Kenapa ini disebut qalqalah sugro? Baik, Ibu akan membahas barusan ya. Wala di sini kenapa disebut hukum bacaan mad tabi'i? Karena ada harokat. Nah, kemudian di sini tak robu. Kenapa disebut qalqalah sugro? Kalimat. Oke, tak robu az-zina. Az-zina disebut apa? Alif lam samsiah. Kenapa disebut alif lam samsiah? Ya, oke. Baik, barusan sudah dibacakan Qur'annya. Ini juga ada pembahasan ilmu tajwidnya. Hari ini kita akan melihat ya, melihat tayangan video media pembelajaran tentang jauhi zina, dekati jannah. Oke. Sudah dilihat dari barusan ya? Apa judulnya? Dari zina menuju jannah. Oke, kelas. Hari ini Ibu akan membagi kelompok dulu ya. Silahkan kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Tugas yang pertama itu nanti silahkan kalian cari dampak negatif ya, dampak negatif dari hubungan pergaulan bebas dan zina menurut perspektif individu. Itu kelompok 1. Kemudian yang kedua, silahkan cari dampak negatif menurut keluarga. Yang terakhir, silahkan cari dampak negatif menurut perspektif masyarakat. Boleh silahkan dibagi ini dulu, duduknya berkelompok dulu ya. Oke, setelah didiskusikan, nah sekarang tugasnya sudah dapat hasil, silakan dipresentasikan dulu ya, agar apa? Agar yang lainnya mengetahui ya, mengetahui apa yang sudah kalian tadi dapatkan. Oke, hasil dari diskusi kelompok tersebut. Silakan kelompok 1 dulu mempresentasikan hasil laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan beberapa dampak negatif terhadap individu dari perbuatan zina. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurlai Ramadhani. Nama saya Bebe Deviana. Nama saya Najla Fakulala. Nama saya Fakulala Barusa. Nama saya Jessica. Nah, jadi ada beberapa dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina terhadap individu. Yang pertama, kehilangan rasa harga diri dan moralitas. Yang kedua, terkena penyakit menular seksual. Yang ketiga, ada gangguan mental dan emosional seperti rasa bersalah, depresi, dan kecemasan. Baik, terima kasih sudah dijelaskan ya oleh kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi yang bagus sekali ya. Baik, silakan duduk dulu. Silakan duduk dulu di kursinya masing-masing, di kelompok masing-masing. Baik, sekiranya ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1 ke kelompok 2 atau kelompok 2 ke kelompok 3, bahkan kelompok 3 ke kelompok 1 lagi. Boleh, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Oh, boleh. Silahkan ditanyakan, siapa namanya ini?
Pepi. Pepi, saudari Pepi. Boleh ditanyakan ke kelompok mana? 1 apa 3? Kelompok 3. Kelompok 3, boleh. Seberapa penting peran keluarga dalam pendidikan? Oke. Oke, seberapa penting peranan keluarga terhadap pendidikan? Izin menjawab dari saudari Pepi. Sangat penting karena keluarga adalah pondasi utama dan pendidikan pertama dalam memberikan pola asuh dan teladan dari orang tua kepada anaknya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Baik. Nah, sudah dipresentasikan, bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Ternyata hari ini belajarnya lebih bagus ternyata menggunakan metode seperti ini. Baik, setelah ini silahkan duduknya kembali dibereskan. Duduk ke tempat semula lagi. Boleh dilihat di presentasi di depan. Dampak negatif pergaulan bebas dan zina, barusan itu ada 3 ya, terhadap individu, keluarga ataupun masyarakat. Terhadap individu, hilangnya rasa harga diri dan moral. Yang bisa dilihat terhadap keluarga, hancurnya hubungan keluarga ya. Timbulnya masalah kepercayaan dan konflik dalam keluarga. Nah, yang terakhir terhadap masyarakat, meningkatnya angka kehamilan di luar nikah, kemudian meningkatnya angka aborsi ya, yang juga dilarang dalam Islam. Terakhir, kerusakan tatanan sosial dan norma yang berlaku. Bagaimana cara mencegah pergaulan bebas dan zina? Di sini ada cara pencegahan pergaulan bebas dan zina. Poin yang pertama di sini ada 5 poin. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya, seperti menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu kodratnya ya. Harus seperti apa yang dilakukan, sholat, kemudian puasa, serta mau membaca Al-Quran. Poin yang kedua, menjaga pergaulan. Oke, bergaul dengan teman-teman yang baik dan mempunyai pengaruh positif. Poin yang ketiga, dapat memahami batasan pergaulan. Oke ya. Keempat, menghormati diri sendiri, juga orang lain. Poin yang terakhir, harus dapat membedakan pendidikan sosial yang benar, mendapatkan informasi yang benar mengenai pendidikan seksual menurut perspektif Islam untuk memahami bahaya zina dan pergaulan bebas. Lihat dulu ada link khusus di sini ya. Dibuka handphonenya ya. Handphonenya silahkan dibuka semuanya, handphonenya dikeluarkan. Oke, sudah ya. Silahkan nanti diisi ada link di sini. Ini ada games, ada soal, kalian isi dulu ya, yang berkaitan tentang materi larangan perbuatan zina ya, mendekati pergaulan bebas dan zina. Sudah diisi ya? Oke, gimana? Seru? Baik, terima kasih atas ulasan materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, oke, anak-anakku semuanya, karena materi kita sudah selesai, barusan tidak ada yang mau ditanyakan, tidak ada yang ingin ditanyakan. Ibu akan mengulas pelajaran kali ini, Ibu akan merefleksikan pelajaran kali ini, yaitu tentang larangan mendekati pergaulan bebas dan zina. Oke, yang pertama, Islam sangat melarang keras ya, bahwasannya zina itu sudah tercantum di dalam Al-Quran surat Ali Isra ayat 32. Tidaklah seseorang mendekati zina, karena zina itu adalah dosa yang sangat besar. Kemudian yang kedua, dampak negatif dari zina itu sangat banyak sekali ya. Dilihat dari perspektif individu, kemudian dilihat dari perspektif keluarga, dan dilihat dari perspektif masyarakat. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya ya. Barusan sudah dilihat tayangannya, jauhi zina, dekati jannah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.